putusan nomor 90 yang kemarin orang berpesta pora bahwa Gibran bisa jadi calon wakil presiden itu, putusan itu tidak sah sejak dilahirkan. Tidak bisa, putusan kemarin itu ibarat bayi lahir dan mati. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menuai kontroversi. Salah satunya adalah tentang diperbolehkannya calon presiden atau calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun yang merupakan, tapi dia harus sosok yang berpengalaman dan pernah menjadi kepala daerah, boleh ikut pemilu presiden di 2024 ini. Putusan ini makin menuai kontroversi karena menjadi semacam alat atau jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk ikut di Pilpres 2024. Makin menuai kontroversi karena yang memutus perkara tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang kalau kita tahu beliau adalah paman dari Gibran yang juga anak Presiden Joko Widodo. Saat ini Anwar Usman tengah menjadi sorotan karena diadukan sejumlah advokat ke Dewan Etik dan bahkan hingga dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga atau dilaporkan atas tuduhan melakukan KKN. Salah satu pelapor yang juga dikenal aktif di dunia advokat ulung yang bisa kita sebut adalah Petrus Celestinus. Bang Petrus, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Bang Petrus Celestinus ini adalah koordinator Perekat Nusantara dan koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Dua organisasi ini merupakan organisasi advokat yang memang dikenal membela hak-hak masyarakat kecil dan sering membela kepentingan-kepentingan publik ya. Tak kala ada kepentingan pemerintah yang dianggap melanggar aturan. Kita langsung bicara dengan Bang Petrus. Bang Petrus, sekarang nih Bang Petrus jadi sorotan publik karena Bang Petrus berani melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu bisa dijelaskan latar belakangnya seperti apa sih, Bang? Ya, jadi kasus ini kan sebetulnya sudah mulai dipersoalkan publik ketika sejumlah pemohon uji material terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibawa ke MK. Jadi ini sepertinya mulai dari bulan Agustus ya. 2023 beberapa pihak membawa persoalan uji material terhadap pasal 169 ini yang mempersoalkan agar seorang calon wakil presiden atau seorang calon presiden minimum berusia 35 tahun. Karena di undang-undang itu kan minimum 40 tahun. Nah, mungkin awalnya orang tidak menyangka bahwa uji material yang diupayakan oleh sejumlah pihak untuk mengubah isi pasal 169 huruf Q ini tidak ada hubungannya dengan keinginan Gibran Rakabuming atau keinginan pihak lain yang ingin membuka peluang agar Gibran Rakabuming ini bisa diusung oleh partai politik menjadi calon wakil presiden. Sehingga perkara ini pada waktu tahap pertama dibuka persidangannya kurang diminati masyarakat terutama media untuk mempersoalkan itu. Karena belum ada kepikiran ternyata Gibran nih. Belum ada kepikiran, apalagi di dalam
salah satu pemohon di 3 perkara yang diputus pertama itu salah satunya kan PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Dan kemudian perkara ini mulai menarik perhatian dan beberapa pihak menyoroti secara khusus ketika muncul permohonan uji materi yang diajukan oleh 2 orang mahasiswa dari Solo, ya, yang satu dikenal dengan perkara nomor 90 PUU 21 Romawi garing 2023 dan yang satu perkara nomor 91 PUU 21 2023 dan pemohon ini kakak beradik. Pemohonnya kakak beradik, kuasa hukumnya satu kantor advokat. Nah, dan sama-sama dari Solo. Nah, di dalam permohonan perkara nomor 90 dan 91 ini secara spesifik menyebut nama Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta yang dia idolakan. Dia mengidam-idamkan, dia mengagumi wali kota Surakarta ini yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini sebagai pemimpin yang sukses membangun Solo, menaikkan tingkat ekonomi masyarakat dengan angka yang sangat signifikan, sehingga dalam pandangan dia Indonesia ini bisa berubah lebih bagus lagi kalau dipimpin oleh Gibran Rakabuming. Nah, itu kira-kira substansi dari permohonan perkara 90 dan 91. Nah, dalam pada itu masyarakat mulai curiga karena bersamaan dengan itu muncul suara-suara dan beberapa aktivitas Gibran dan Prabowo ini mulai kelihatan. Ya, Gibran sudah mulai muncul diwacanakan bahwa inilah mungkin juga layak menjadi calon wakil presiden. Kemudian kunjungan Prabowo ke Solo bertemu dengan Gibran dan juga relawan pendukung Prabowo juga hadir di situ, sehingga semakin menunjukkan bahwa aktivitas permohonan perkara uji Undang-Undang 169 huruf Q tidak terlepas daripada keinginan sejumlah pihak untuk memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka menuju pencapresan sebagai calon wakil presiden 2024. Nah, Bang Petrus, ini kan jadi kontroversi ya karena perkara yang kemarin itu kan diputus oleh Ketua MK yang notabene merupakan omnya. Ini saya nggak tahu apakah kebetulan atau memang ada arah ke sana. Bang Petrus melihat sebenarnya boleh nggak sih seorang paman yang juga Ketua MK ini mengadili perkara yang memang beririsan dengan Gibran gitu? Iya. Jadi begini, lepas daripada Gibran atau pihak lain punya keinginan untuk menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden, ya terlepas dari itu ada atau tidak. Tetapi kalau kita melihat secara hukum ketatanegaraan, di mana tanggung jawab tugas ya seorang presiden dan tanggung jawab dan tugas seorang ketua Mahkamah Konstitusi itu selalu beririsan, ya ada ketergantungan, bisa juga berhadap-hadapan kalau ada perkara, ya mestinya pada saat yang namanya Anwar Usman sebagai seorang ketua Mahkamah Konstitusi ketika memasuki wilayah di mana dia akan meminang dan memperistrikan Ibu Hidayati yang adalah adik daripada Presiden Jokowi, soal ini harus dibicarakan. Ya. Bahkan ya posisinya ini sangat penting untuk menentukan apakah secara hukum terjadi hambatan atau tidak. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan ini tidak masuk menjadi persyaratan, tetapi secara politik atau secara hukum ketatanegaraan atau dalam hukum acara baik undang-undang kekuasaan kehakiman atau di dalam kode etik hakim konstitusi, hal ini kan diatur. Nah,
Presiden mempunyai tugas dan tanggung jawab mengeluarkan keputusan pengangkatan seorang hakim konstitusi. Bahkan Presiden juga mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian seorang hakim konstitusi. Jadi ini berarti posisi ini selalu ketemu dengan tugas tanggung jawab ini bertemu. Bentrok terus Bang ya? Bentrok dan bersama-sama itu pasti terjadi. Pasti. Nah, kemudian dalam perkara uji undang-undang, setiap perkara uji undang-undang, Presiden sudah pasti menjadi pihak di dalam perkara itu, karena Presiden merupakan salah satu pihak dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Apalagi undang-undang itu tanda tangannya seorang Presiden. Jadi, termasuk yang undang-undang pemilu ini. Minimal, undang-undang pemilu ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017. Kita tahu Presiden Jokowi kan 2 periode. Nah, jadi karena irisan daripada tugas tanggung jawab kedua tokoh ini sudah pasti ketemu, mestinya pada waktu menjelang pernikahan ini dibicarakan secara khusus, walaupun di dalam forum keluarga. Salah satu harus dikorbankan. Dan yang harus dikorbankan tentu pasti, kan tidak mungkin Jokowi juga mau korbankan jabatan sebagai presiden hanya karena adiknya mau nih. Kan tidak mungkin. Tetapi pasti yang harus dikorbankan adalah posisi jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Benturan kepentingannya itu terlalu banyak. Dan akan menghambat tugas-tugas baik sebagai tugas lembaga Mahkamah Konstitusi maupun implikasinya kepada keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Presiden. Karena terlalu banyak, apalagi 2 anak, 1 anak dan menantunya sudah jadi wali kota. Seandainya kemarin itu hasil pemilihan kepala daerahnya digugat di Mahkamah Konstitusi, apakah Pak Anwar Usman akan bebas dari berkepentingan atau tidak? Karena dalam kedudukan dia sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, seandainya pada waktu pilkada yang kemudian menghasilkan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution di Medan digugat di Mahkamah Konstitusi sebagai sengketa pilkada, apakah Anwar Usman bisa bersikap netral di situ? Dan apakah Anwar Usman dibolehkan memimpin persidangan? Karena secara undang-undang dia tidak boleh. Itu secara undang-undang boleh nggak sih, Bang? Tidak boleh. Termasuk yang kemarin ya? Betul, tidak boleh. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu undang-undang yang mengatur semua hakim. Itu aturannya apa tuh, Bang? Isinya? Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Artinya? Itu diatur di dalam ajas-ajas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Di situ ada pasal 17 ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu mengatur seorang hakim apabila memiliki hubungan keluarga semenda atau sedara, ya sedara atau semenda dengan para pihak yang berperkara, dia harus mundur. Ya, begitu juga di ayat 4 itu dipertegas lagi. Bahkan di ayat 5 itu mengatur bahwa apabila seorang hakim berkepentingan dengan perkara yang ia sidangkan, maka dia harus menyatakan mundur. Itu atas keinginan si hakim atau ada harus atas keinginan dia untuk mundur. Kalau dia tidak mundur, diingatkan oleh para pihak. Wakil-wakilnya ini ya? Orang yang hadir di persidangan. Jadi pihak pemohon dan pihak termohon. Karena di uji undang-undang tidak ada istilah termohon, tetapi istilah pihak pemberi keterangan. Maka dalam perkara 90 dan 91, kalau saja Anwar Usman tidak mendeklar bahwa dia karena hubungan keluarga dia mundur, maka di dalam persidangan itu perwakilan dari Presiden Jokowi harus ingatkan, ya Pak Anwar Usman, karena Anda berhubungan keluarga semenda karena perkawinan dengan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi menjadi pihak di dalam perkara uji material ini. Dan juga ternyata di perkara uji material ini yang diperjuangkan adalah Gibran, karena nama Gibran 15 kali disebut di dalam putusan perkara ini. Jadi nama Gibran itu sebenarnya sudah disebut. Jadi seharusnya dari awal membaca gugatan. Karena setiap permohonan yang masuk ini kan orang pertama yang membaca itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia harus dari sejak awal menyatakan saya mundur. Karena saya berada dalam hubungan keluarga yang oleh undang-undang dilarang untuk saya
memimpin persidangan. Tapi sayangnya beliau tidak mundur, Bang, saat Dia tidak mundur. Jadi dia tidak mundur ini apakah karena ini order dari kekuasaan yang sekarang menghendaki Gibran supaya jadi calon wakil presiden? Karena terlalu memaksakan diri dengan resiko bahwa resikonya itu apa? Dia tidak hanya akan diberhentikan dari jabatan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan kehilangan jabatan sebagai hakim konstitusi, tetapi juga implikasinya kepada putusan nomor 90 yang kemarin orang berpesta pora bahwa Gibran bisa jadi calon wakil presiden itu, putusan itu tidak sah sejak dilahirkan. Berarti artinya putusan kemarin itu tidak bisa jadi legal standing? Tidak bisa. Putusan kemarin itu ibarat bayi lahir dan mati. Oh, tidak bisa diterapkan ya, Bang? Tidak bisa, karena pasal 17 ayat 6, dia bilang ketika seorang hakim tidak mengundurkan diri karena berkepentingan, maka putusan dinyatakan tidak sah, hakimnya diberi sanksi administratif, dan hakimnya bisa dipidana. Oh ya? Sanksi administratifnya apa ya? Itu sekarang mekanisme etik yang berjalan. Sanksi pidananya apa? Itu yang kemarin kami lapor ke KPK bahwa di sini ada kejahatan nepotisme. Oke. Itu ancaman hukumannya berapa tahun itu kalau? Ini tidak pidana berat karena ancaman hukumannya 12 tahun. Apalagi sampai meloloskan putusan ya, Bang ya? Ya, lolos atau tidak lolos, dia biar kemarin itu Gibran di permohonan 90 itu ditolak pun tetap dia salah. Karena dia memimpin persidangan. Tapi sayangnya, Bang, saat beliau ini memimpin persidangan itu tidak ada tuh yang tidak ada yang mengingatkan, termasuk 9 hakim, 8 hakim yang lain pun tidak mengingatkan. Bang Petrus melihatnya kenapa itu? Kok apakah sengaja dibiarkan? Saya pikir faktor Ebu Pekewu ya namanya ya. Ya, orang Jawa ini kan tidak terlalu ya rata-rata orang Indonesia sungkan. Tetapi melihat putusan nomor 90 itu dinamikanya sempat terjadi pembicaraan di lingkaran hakim-hakim. Ketika terjadi permusyawaratan hakim soal perkara nomor 29 yaitu yang diajukan oleh PSI. Kemudian perkara nomor 51 yang diajukan oleh Partai Gelora. Kemudian perkara 55 yang diaturkan oleh beberapa kepala daerah. Waktu rapat permusyawaratan hakim Konstitusi Arief Hidayat bertanya kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin persidangan itu Pak Saldi Isra. Kenapa ketua tidak hadir untuk 3 perkara ini? Prof. Saldi Isra sebagai Ketua Majelis Hakim yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dia menyatakan Pak Ketua Anwar Usman menghindari konflik kepentingan, menghindari konflik of interest, sehingga beliau tidak hadir. Artinya di sini 3 perkara ini kalau benar seperti itu yang betul. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika memasuki rapat permusyawaratan perkara nomor 90 yang menyangkut nasib Gibran ini, tapi kok Ketua Anwar Usman aktif memimpin persidangan dan disebut-sebut kasakusuk kesana kemari. Oh ya, ada isu itu Bang? Ada. Lalu menghasilkan putusan yang berubah 180 derajat menurut pernyataan dari Profesor Saldi Isra di dalam mengomentari dalam dissenting opinionnya. Pak Saldi Isra menyatakan hanya dalam sekelebat bahasa beliau 180 derajat beberapa hakim berubah pendirian. Mengapa dia berubah pendirian? Karena di putusan perkara nomor 29 yang diajukan oleh PSI, putusan 5152, mayoritas hakim sepakat bahwa mengenai mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah, karena ini bagian dari open legal policy yang bukan wewenang kita. Oke, tapi di perkara yang satunya? Nah, hanya dalam sekejap itu mereka berubah pendirian, padahal objeknya sama tentang pasal 169 juga. Cuma ditambah embel-embel aktif. Betul, jadi kepala daerah. Mau ditambah atau tidak, kalau sudah bilang ini wewenang DPR kan harusnya tidak boleh. Nah, pertanyaannya, kalau memang kita berpegang kepada prinsip
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Apakah putusan yang 3 sebelumnya yang menolak itu tidak mengikat 9 hakim itu? Sehingga hakim itu dalam sekejap saja berubah pendirian dan mengenai perkara ini mereka mengabulkan sebagian. Jadi inilah dosa paling berat yang mereka tutup-tutupi yang sekarang kita buka di persidangan kemarin. Di persidangan kemarin kita sampaikan kepada Pak Profesor Jimli Hasidiki sebagai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Kehormatan MKMK itu, kita bilang dalam perkara 29, 51, 55 mayoritas hakim menolak. Artinya putusan itu mengikat semua, menyangkut bahwa ini pasal ini hanya bisa diubah melalui DPR selaku pembentuk undang-undang. Tetapi mengapa dalam hitungan 1 jam kemudian ketika membacakan putusan nomor 90 kok mayoritas hakim berbalik badan? Apakah mereka tidak diikat oleh pernyataan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, final dan mengikat? Apakah mereka tidak terikat? Ini kita minta supaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendalami ini secara serius. Karena ini menunjukkan inkonsistensi dari sejumlah hakim konstitusi dalam sikapnya apakah mematuhi hukum acara atau tidak. Nah, berarti ini kan mau penetapan calon presiden ya Bang ya, tanggal 7 mendatang gitu. Berarti kalau soal putusan ini apakah nanti seandainya Anwar Usman diduga melakukan pelanggaran etik, apakah putusan ini bisa dibatalkan atau gimana? Wah, putusan ini pasti digugat. Yang kita khawatirkan itu gugatan itu muncul dari seluruh Indonesia. Karena ini kan orang harus memilih. Sekian ratus juta rakyat Indonesia harus memilih, sementara objek atau subjek yang harus dipilih ini bermasalah secara hukum. Sehingga hukum harus menjawab persoalan ini, yaitu apa? Dengan proses hukum. Nah, andai kata ini berjalan terus sampai pemilu, kemudian hasil pemilu digugat ke MK, masih layakkah Anwar Usman dipertahankan untuk memimpin atau dia hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi? Karena di MK itu hakimnya cuma 9 orang, tidak ada cadangan hakim. Sementara di pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu menyatakan apabila hakimnya mundur karena berkepentingan, ya, maka persidangan dimulai lagi dengan membentuk majelis baru. Sementara semua ini hakim 9 orang ini kan terlibat semua. Jadi untuk membentuk majelis baru kita membutuhkan waktu yang lama, harus diseleksi lagi dari awal untuk mendapatkan 9 orang. Karena tidak ada mekanisme yang diatur baik oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai bagaimana menyikapi kalau terjadi seperti ini. Tidak diatur sama sekali. Artinya ada kemungkinan nggak sih Bang Petrus Gibran ini gagal menjadi cawapres gitu di tengah jalan atau kalau saat putusan tersebut dinyatakan melanggar etik? Jadi sebetulnya posisi Gibran ini seorang cawapres atau bakal calon wakil presiden yang sudah didaftarkan di KPU itu cacat hukum. Rawan digugat sebenarnya Bang? Pasti. Ini saja laporan ke Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan dampak dari ini. Dan orang juga berharap seperti Denny Indrayana itu permohonannya lebih ekstrim. Dia juga mohon supaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membatalkan putusan nomor 90. Padahal itu bukan wewenang Majelis Kehormatan. Wewenang untuk menilai kembali putusan nomor 90 ini adalah Mahkamah Konstitusi harus membentuk majelis baru. Untuk itu dia harus cari 8 atau 7 orang hakim yang betul-betul tidak ada konflik kepentingan. Memakan waktu ya Bang? Makan waktu. Karena belum ada aturan untuk bagaimana mencari cadangan. Berbeda kalau misalnya di pengadilan negeri. Ada banyak hakim yang banyak hakim karena setiap majelis cuma 3 orang. Jadi kalau 2 orang brengsek ya tinggal cari 2. Persoalan ganti majelis hakim ini kan kami pernah punya pengalaman. Ketika kami menghadiri persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
kami menyampaikan keberatan kepada ketua majelis karena dari 5 majelis hakim itu ada 2 hakim yang pernah memutus perkara yang sama dari terdakwa yang berbeda, tetapi perkaranya sama, perkara korupsi dari satu institusi dari satu perkara yang sama. Karena dia sebelumnya memutus dan putusannya menghukum, kami selaku pembelanya, kami bilang kami keberatan 2 hakim yang nama ini kami mohon diganti karena kami tidak mau mereka terikat dengan putusan yang sebelumnya menghukum, nanti klien kami juga dihukum. Majelis minta waktu 5 menit diskors, setelah itu kembali lagi ke persidangan, oke kita tunda karena memang harus diganti. Oke, berarti Bang Petrus, ini kan sekarang bolanya kan selain di MK ada di KPU ya. KPU ini kan yang memproses di luar perkara hukum, KPU itu kan yang memproses administrasi pendaftaran. Bang Petrus mungkin dan teman-teman Perekat Nusantara dan TPD ada rencana juga nggak sih ke KPU? Kami sudah ke KPU 2 minggu yang lalu kami sudah datang. Nah dalam waktu dekat ini ada rencana itu lagi nggak Bang? Untuk ini agar hati-hati terhadap karena masih bermasalah gitu. Kami sudah agendakan untuk ke KPU lagi dan ke Bawaslu. Kami minta supaya Bawaslu betul-betul menggunakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi KPU. Karena jangankan KPU, lembaga sebesar Mahkamah Konstitusi aja bisa direcoki, apalagi hanya sekedar KPU. Karena kemandirian kekuasaan kehakiman itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dia harus mandiri, dia harus bebas dari segala campur tangan apapun. Apabila ada yang mengintervensi, pihak yang mengintervensi itu dipidana, diancam dengan pidana. Apalagi dalam kaitan dengan perkara ini, unsur nepotismenya terbukti ada hubungan keluarga. Sementara nepotisme itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu adalah tindak pidana. Yang ancaman pidananya 12 tahun maksimum, itu berarti tindak pidana berat. Jadi kalau sekarang dihubungkan dengan suara dari masyarakat, di DPR juga sudah mulai mewacanakan akan memakzulkan Presiden Jokowi, ini bisa pintu masuk. Kenapa? Ini melanggar UUD 45 pasal 24. Bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Tidak boleh dicampur tangani oleh siapapun. Kalau untuk arah ke memakzulkan Jokowi itu hubungannya kemana tuh Bang Petrus di putusan ini? Atau dari proses persidangan ini? Jadi kan gimana itu? Jadi kan begini, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi Anwar Usman ini adalah iparnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi di dalam berbagai persidangan perkara uji material, termasuk perkara nomor 90 yang menyangkut kepentingan anaknya, Presiden tidak pernah menyatakan keberatan. Tidak protes keberadaan hakim konstitusi yang namanya Anwar Usman di situ. Berarti Presiden juga ikut melanggar, dia secara sadar, tahu dan mau. Ya gimana dia mau protes ya, karena itu anaknya yang maju juga gitu. Ya tapi kewajiban undang-undang. Justru karena dia tidak protes dan dia melanggar kewajiban hukumnya untuk menyampaikan keberatan. Membiarkan gitu Bang ya? Apalagi dibawa ke pidana ya ini turut serta. Pelaku turut serta toh. Makanya pada waktu kami membawa kasus ini ke KPK, wartawan tanya, kalian melaporkan siapa? Kami tidak melaporkan siapa-siapa dalam laporan ini. Tetapi kami memberikan informasi kepada KPK bahwa terkait persoalan perkara 90, kami menduga ada peristiwa pidana yang namanya nepotisme. Tetapi kami tidak tahu siapa-siapa pelakunya, karena kami tidak punya wewenang untuk menyelidiki. Tetapi kami minta supaya ada 18 nama dipanggil dan didengar keterangannya. Dan 18 nama itu Presiden Jokowi, Anwar Usman sebagai iparnya, Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, Pratikno, Prabowo Subianto, 9 hakim konstitusi,
pemohon perkara ini, prinsipalnya dan kuasa hukumnya. Jumlah semua ada kurang lebih 18. Oke. Jadi dari 18 ini tolong didengar, diperiksa, syukur-syukur KPK bisa menemukan pelakunya. Karena untuk menemukan siapa pelakunya, periksa 18 orang itu karena mereka ini ada di dalam rangkaian peristiwa putusan nomor 90 ini. Oke. Tapi Bang Petrus melihat proses di DPR ini arahnya ke memakzulkan tuh serius nggak sih atau hanya sekedar gertak sambal aja gitu Bang Petrus? Jika dilihat dari proses terjadinya wacana yang disampaikan kemarin itu kan disampaikan dalam rapat resmi. Terjadi perdebatan. Ya, jadi Masinton tuh ya yang Masinton. Jadi ini bukan main-main. Ini bukan, bahkan langsung disambut oleh PKS. Nah, tidak tertutup kemungkinan dalam minggu besok ini masyarakat akan berbondong-bondong datang ke DPR memberikan dukungan. Supaya Bang Petrus mungkin akan iya, kami termasuk ada dalam antrian itu. Hak angket ya. Jadi kita harus dorong karena selama ini hak angket ini kurang digunakan oleh DPR. Kalau ini dari awal DPR juga bersuara atau DPR hadir sebagai pihak pemberi keterangan dalam perkara-perkara ini termasuk perkara 90, DPR menyampaikan protes karena ada hubungan itu, barang ini selamat. Oke. Artinya sekarang bola panas ini di luar kasus hukum ada di DPR ya? Yang DPR, tetapi itu tadi arahnya angket, setelah angket hak menyatakan pendapat. Kalau DPR setelah angket dan DPR menyatakan bahwa benar terjadi pelanggaran terhadap hukum oleh Presiden dan pendapat itu Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan. Dan kalau Mahkamah Konstitusi menyidangkan layakkah Anwar Usman tetap menjadi ketua Mahkamah Konstitusi? Nah, dengan melihat kebutuhan ke depan ini perkara akan menyusul terkait pemilu Pilpres, maka kita berharap Jimli Asidiki hanya bisa menyelamatkan Mahkamah Konstitusi dengan memberhentikan dengan tidak hormat Anwar Usman dari kedudukannya baik sebagai hakim konstitusi maupun sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Iya. Begitu. Kalau bicara soal hak angket kan artinya perlu mendapatkan persetujuan dari mayoritas fraksi di DPR ya. Sementara kalau kita lihat kan koalisi pendukung Gibran ini kan mendominasi sekali nih Bang. Banyak sekali. Bang Petrus masih yakin nggak? Saya masih yakin karena desas-desus kita dengar bahwa meskipun dikeroyok oleh partai begitu banyak di koalisi sana, tetapi mayoritas anggota DPR secara pribadi yang masih punya hati nurani diperkirakan akan ikut dukung ini. Jadi selain dari partai-partai di luar koalisi pasangan Prabowo Gibran, ya itu jumlahnya walaupun di sana lebih banyak. Tetapi kalau dihitung 1-2 dari mereka yang ada di sana itu bisa jumlahnya lebih besar dan akan semakin besar. Jadi ibarat bola salju tuh Bang ya, makin berlinding makin banyak gitu ya. Jadi orang sudah mulai menghubung-hubungkan dengan pernyataan, kan selama ini kan juga di berbagai pemberitaan sering dituduh Presiden ini berbohong. Perbuatan berbohong ini walaupun hanya dinyatakan di media, tetapi dalam situasi begini bisa dikapitalisasi sebagai perbuatan tercela. Jadi selain pelanggaran terhadap UUD 45, atau pelanggaran hukum lainnya, ini bisa masuk sebagai perbuatan tercela yang menjadi alasan hukum seorang presiden bisa diberhentikan di tengah jalan. Apalagi ini merupakan hal baru ya, kalau misalnya desakannya presiden diberhentikan hanya karena putusan MK yang dianggap menguntungkan pihak. Sebetulnya bukan hanya menguntungkan karena putusan 90 ya, tapi daya rusak yang ditimbulkan akibat sikap. Ini kan semacam persekongkolan yang diam-diam. Jadi bayangkan kalau begitu banyaknya undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi sejak Anwar Usman ini menjadi iparnya Presiden Jokowi itu digugat keabsahannya. Berapa perkara yang muncul? Coba kita hitung dari sejak dia menjadi iparnya mulai dari Mei 2021, Mei 2022 sampai sekarang ini udah berapa putusan itu berimplikasi semua putusan itu tidak sah. Karena di situ ada presiden sebagai pihak.
dan tidak pernah menyatakan keberatan, mengingatkan Anwar Usman mundur. Tidak pernah. Yang mencurigakan malah di perkara nomor 90 ini Presiden Jokowi tidak hadir, tidak mengirim kuasa hukumnya untuk hadir. Harusnya kan datang untuk menyampaikan tanggapan. Tapi kalau di 3 perkara sebelumnya 295155 Presiden memberikan tanggapan. Tetapi tidak ada peristiwa di mana dia menyampaikan keberatan karena IPAN yang menyidangkan perkara ini. Oke. Kalau bicara soal sanksi terhadap Presiden Jokowi dan Gibran sendiri, ada nggak sih Bang dari internal partai PDIP, atau itu bisa nggak sih diberikan sanksi gitu terhadap mereka? Bisa, kan ini kan di tiap partai itu kan ada Mahkamah Kehormatan Partai Politik. Ya. Mahkamah Partai Politik. Jadi Mahkamah Partai Politik itu lembaga yudikatif di setiap partai politik yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang partai politik. Jadi harusnya di internal partai politik seperti PDIP juga lembaga ini harus berfungsi. Panggil Presiden Jokowi sebagai kader partai, tanya, kenapa bisa begini? Kader kok mendorong anaknya masuk ke partai lain? Kan bisa saja toh. Begitu juga Gibran. Partai harus panggil, Mahkamah Kehormatan Partai Politik harus panggil. Gitu. Hanya mungkin ya berbagai kesibukan dan itu dianggapnya persoalan yang entah kapan bisa dimulai, yang mau diprioritaskan ya hal-hal yang lebih besar. Oke. Bang Petrus, kita minum dulu kali ya. Oke. Biar ini sudah lebih tenang. Udah berbui-bui ini. Oke Bang Petrus, ini langkah terdekatnya apa nih Bang dari TPD dan Perekat Nusantara? Ini kan proses persidangan kan masih bergulir ya? Masih. Dan tanggal 7 ya kalau nggak salah. Tanggal 7 diputus. Itu terlalu cepat nggak sih Bang? Kemarin kami tanyakan kepada Pak Jimli dalam persidangan, Pak, kenapa perkara ini mau diputus tanggal 7? Waktunya terlalu mepet. Minggu depan ya berarti. Sementara kami dapat informasi tanggal 8 itu KPU akan menetapkan pasangan calon. Apakah dimajukannya tanggal 7 diputus ini kaitannya dengan mekanisme, prosedur, jadwal, tahapan yang berlaku di KPU? Kalau itu yang menjadi alasan, kami keberatan, Prof. Karena berarti berarti Mahkamah Konstitusi dan juga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dikendalikan oleh proses politik yang terjadi di KPU. Kami keberatan. Jadi seolah tidak mandiri ya? Ya, sementara Mahkamah Konstitusinya sudah begitu, sekarang penyakit itu menular ke MK. Pak Jimli, wah ini pertanyaan bagus. Nah, baru dia jelaskan. Kami tetapkan tanggal 7 itu karena permintaan dari pelapor Denny Indrayana. Tujuan Denny Indrayana, kalau diputus lebih cepat, entah putusannya apapun, tapi kalau diputus lebih cepat dan memenuhi harapan pelapor, maka proses di sana itu bisa berubah. Artinya berubahnya apa? Sesuai dengan undang-undang. Gibran bisa gagal untuk bisa gagal. Dalam waktu jeda sehari itu ya? Ya, padahal secara hukum tanpa menunggu proses di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Gibran ini sejak kemenangannya itu sebetulnya ya dia tidak menang. Karena putusannya menurut pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan itu dinyatakan tidak sah. Jadi pernyataan tidak sah itu tidak memerlukan penetapan atau keputusan dari siapapun. Karena ini keputusan undang-undang. Jadi gini, harus dipahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dinyatakan atau dia bisa kehilangan sifat final dan mengikatnya, yang sekarang diagung-agungkan sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Hanya dengan 2 pintu. Di dalam pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apabila Hakim Konstitusi dalam mengucapkan putusannya, dia tidak menyatakan bahwa
persidangan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusannya menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja tidak sah dan tidak mengikat kalau hakimnya tidak menyatakan itu, mengucapkan bahwa persidangan kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Karena itu wajib. Itu semua hakim diperintahkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman untuk menyatakan itu. Begitu juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman di mana hakim konstitusi juga diikat oleh ketentuan ini. Pasal 17 ayat 6 itu bilang kalau hakim yang berkepentingan itu sidang dan mengucapkan putusannya, maka putusan hakim itu menjadi tidak sah. Karena itu saya berani menyatakan bahwa putusan yang final dan mengikat pada tanggal 16 Oktober 2023 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi sejak saat itu mati. Yang saya bilang bayi lahir mati. Gitu. Kalau bicara ini kan bentar lagi putusan ya Bang ya soal Mahkamah Etik. Abang sendiri yakin nggak Jimli Asidik ini bakal memberikan sanksi etik gitu terhadap? Saya kemarin menagih lagi. Saya bilang Prof sebelum persidangan dibuka, bahkan ketika Prof ditunjuk sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof menyatakan prihatin dan Mahkamah Konstitusi berada dalam titik nadir. Dan sekarang masyarakat seluruh Indonesia menaruh harapan tinggi terhadap MK-MK yang dipimpin oleh Bapak, termasuk kami ini. Sehingga hanya dengan memutus dan putusannya memberi sanksi berat kepada Anwar Usman dengan putusan pemberhentian dengan tidak hormat, maka Bapak menyelamatkan Presiden, dan juga menyelamatkan mahkamah ini, dan juga menyelamatkan dari apa yang sekarang sedang berkembang di luar, di partai politik, di DPR mengenai pemakjulan. Apabila Bapak selamatkan mahkamah ini, pemakjulan tidak terjadi. Tapi kalau putusannya tidak sesuai harapan, artinya bola bergulir dan kekacauannya bisa saja terjadi. Jadi opsinya Abang lebih memilih yang pertama ya? Kita memilih yang pertama. Daripada gitu. Berarti putusannya tetap berubah nggak tuh Bang? Gibran tetap bisa maju? Putusannya tetap itu sejak tanggal 16 itu Gibran tidak dapat apa-apa. Karena itu tadi soal posisi hubungan keluarga yang dekat, yang itu tidak bisa dibantah. Dan yang dalam hukum itu orang bilang sesuatu yang sudah notoire feiten. Berarti sudah pengetahuan umum. Kita nggak perlu lihat surat nikahnya atau apapun. Berarti KPU pun tidak bisa menerima. Harusnya. Kalau KPU ini independen, dia bekerja berdasarkan aturan hukum, moral dan integritas, maka dari sejak pendaftarannya dia terima hari ini, besok dia nyatakan ini tidak bisa. Dan Abang masih yakin KPU independen? Tidak. Tidak. Jadi harapan Abang hanya terhadap MK-MK ya saat ini ya? Betul. Dan KPU pun harus tetap independen. Nah, yang aneh itu sementara ini belum jelas, DPR sudah kemarin menyetujui perubahan terhadap peraturan KPU. Jadi proses politik di DPR terkait dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini jalan terus. Harusnya kan mereka menahan diri. Ya, menahan diri itu apa? Walaupun sudah secara hukum barang ini tidak sah, tapi masih ada proses etik, ya kita tunggulah. Karena proses etik ini kan akan menentukan benarkah Anwar Usman berada dalam posisi memiliki hubungan keluarga semenda. Padahal soal semenda itu tidak perlu dibuktikan lagi. Memang itu entah gimana pun rumusnya itu dia tetap semua orang juga sudah tahu ya. Semua orang sudah tahu. Gitu. Oke. Bang Petrus, terima kasih ya atas banyak perspektif baru nih yang kita dapat dari Bang Petrus soal aturan-aturan hukum dan segala macam. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tunggu tanggal 7 nanti apakah ada kejutan lagi yang akan terjadi. Kita tidak tahu, hanya waktu yang bisa menjawab. Itu dia obrolan saya dengan Koordinator Perkat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Bang Petrus Celestinus. Nantikan video-video menariknya, video-video menarik lainnya dari JCC Network. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe setiap video yang kami upload agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Anda semua. Itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Petrus.